Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas UP 8P. Sebelumnya perkenalkan saya Melinia Permata Ramadhani, NRP 32. Saya Bima Bapak Anggit, NRP 46. Saya Faiza Novindriani, NRP 52. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan mengenai kontroversi seputar hadis tentang aurat. Next. Hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kezabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syad. Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik, pada presentasi kali ini kita akan membahas pertama yaitu pendahuluan, kedua pembahasan, ketiga pengertian hadis, 4 macam-macam hadis. Next. Kelima kontroversi hadis, keenam rekonsiliasi hadis, dan ketujuh kesimpulan. Pertama, pendahuluan, yaitu pentingnya hadis sebagai pedoman agama Islam. Islam sebagai agama Allah memiliki dua sumber utama sebagai pedoman. Sumber utama itu adalah Al-Quran dan hadis. Hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran yang maksudnya masih tersirat, khususnya berkaitan dengan masalah kehidupan umat. Dua pembahasan. Next. Pembahasan seputar hadis. Pertama, pengertian hadis. Hadis menurut ahli, jumhur ulama menurut bahasa. Lalu ada macam-macam hadis. Lalu ketiga adalah kontroversi hadis, perbedaan tentang hadis. Lalu keempat, rekonsiliasi hadis. 3. Pengertian hadis. Hadis menurut ahli, jumhur ulama, dan menurut bahasa. Pengertian hadis menurut ahli hadis. Pengertiannya adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal, dan ketetapan lainnya yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada ahli usul fiqh. Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Lalu ada jumhur ulama, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, pada para sahabat, dan para tabi'in. Lalu ada bahasa dan istilah, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad yang dijadikan hukum syariah Islam selain Al-Quran. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis. Bisa dilanjut. Nah, macam-macam hadis yaitu ada 3 yang dijelaskan oleh ahli, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Macam-macam hadis yang pertama yaitu ada hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kenjagalan dan tidak berilat. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan, tiap-tiap hadisnya yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matanya, tidak ada kejanggalan, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Yang ketiga atau terakhir yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Hadis ini merupakan lawan kata dari sahih, yang berarti lemah atau tidak kuat. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan tentang kontroversi seputar hadis. Penyelesaian kontroversi hadis dengan ilmu Mu'talif al-Hadith. Mu'talif al-Hadith merupakan salah satu metode untuk penyelesaian kontroversi hadis. Mu'talif al-Hadith sendiri adalah ilmu khusus untuk menyelesaikan permasalahan hadis-hadis yang nampak saling bertentangan dengan beberapa metode. Nah,
Ini merupakan metode mu'talif al-hadits. Ada 4, yang pertama yaitu al-jam, yang kedua al-tarjih, yang ketiga nasi mansuh, yang keempat adalah tawakuf. Apa sih al-jam? Al-jam yaitu mengkompromikan dua hadis yang bertentangan. Selanjutnya al-tarjih. Al-tarjih merupakan upaya komparatif menentukan sanad yang lebih kuat. Selanjutnya nasi mansuh merupakan hadis awal yang dipandang tidak berlaku karena ada hadis lain yang datang. Selanjutnya tawakuf merupakan tidak mengamalkan hadis sampai adanya keterangan hadis yang bisa diamalkan. Selanjutnya pengertian dan kriteria aurat. Dalam kontroversi hadis di sini kami membahas tentang aurat. Yang pertama, aurat sendiri adalah segala perkara yang dirasa malu, aib, cacat, dan celah. Aurat berasal dari kata awar atau tampak auratnya. Kata aurat adalah perkataan Arab yang artinya segala sesuatu yang memalukan karena terbuka. Nah, aurat setiap yang ditutup manusia karena benci melihatnya atau karena malu terlihat. Selanjutnya, ada perbedaan aurat perempuan dan aurat laki-laki. Aurat perempuan berada pada bagian selain wajah dan dua telapak tangan hingga pergelangan tangannya. Sedangkan aurat laki-laki berada pada bagian tubuh antar pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukanlah aurat tetapi dianjurkan ditutup karena sepadan dengan aurat. Selanjutnya, hikmah menutup aurat. Yang pertama, wujud kesadaran memiliki rasa malu. Yang kedua, identitas orang yang memiliki sopan santun dan budaya yang luhur. Yang ketiga, mencerminkan ketaatan seorang muslim akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cerminan orang yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang tinggi. Yang kelima, menutup aurat memberi rasa aman dan ketenangan. Selanjutnya, rekonsiliasi hadis. Yang pertama, pandangan ulama. Ada beberapa cara yang ditawarkan ulama yaitu al-jam, nasih, wa al-mansuh, dan al-takwif. Yusuf al-Qaradawi lebih memilih al-jam untuk menjadi prioritas utama dalam penyelesaian hadis tersebut karena menurutnya salah satu hal penting untuk memahami yaitu dengan menyesuaikan dengan hadis-hadis sahih dan tidak bertentangan. Hadis yang menyatakan bahwa paha adalah aurat disepakati Al-Syafi'i dan Abu Hanifah. Selanjutnya, kesimpulan. Dari kontroversi hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan antara lain yaitu dua hadis yang bertentangan antara sabda Nabi yang menyatakan paha adalah aurat dan praktek Nabi dalam membuka paha. Terdapat perdebatan di antara ulama. Dalam menyelesaikan tersebut, idealnya memilih al-jam, di mana hadis di atas merupakan larangan membuka paha berhukum makruh tanzih dan boleh membukanya jika ada hajat, karena Nabi berulang kali melakukannya dalam beberapa tempat. Di antaranya ketika Nabi menjalankan tunggangannya di lorong sempit dan Nabi membuka pahanya sehingga Anas dapat melihatnya atau lutut Anas menyentuhnya. Baik, inilah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.